Dan pasti yang saya selalu bilang, kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah. Di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi Ben je er ya. ooit geweest in Indonesië? Ik ben er nog niet geweest, nee. Ik moet nog wel gaan, ja. Euforia kemenangan yang dirasakan publik tanah air seakan tak ada habisnya. Keberhasilan Indonesia menumbangkan Arab di laga kemarin memang bak kemenangan harga mati yang sukses diraih buat menjaga asa di ajang bergengsi dunia ini. Penampilan super disiplin yang ditunjukkan para punggawa Garuda benar-benar menjawab keraguan publik soal perjalanan tim merah putih di babak ketiga yang harus melawan tim-tim kuat Asia. Ya, sebagai tim yang sama sekali tak diunggulkan, dianggap remeh, bahkan dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, Indonesia sukses membuktikan pada publik dunia soal kualitas yang ada dalam diri skuad Garuda. Euforia kemenangan Indonesia ini pun makin ditambah dengan kabar dari Pak Erick Thohir yang akan mempertebal formasi skuad lagi dengan merekrut pemain naturalisasi. Langkah ini diambil sebab menghitung kondisi pemain yang mana mereka harus bisa menyapu bersih semua laga kandang demi terus mendulang poin dan menyabet tempat di Piala Dunia edisi ini. Lantas, siapakah pemain yang dibidik oleh Pak Erick Thohir untuk dinaturalisasi kali ini? Menurut informasi yang ada, setelah Kevin Dex merapat di bulan ini, guna menambah kekuatan skuad Garuda, PSSI tengah memproses naturalisasi 3 pemain keturunan yang antara lain adalah Ole Romani, Mauro Silstra, dan Jairo Riedewald. Meski baru sosok Ole yang telah bertemu dengan Pak Erick, tapi nama Mauro pun santer dikabarkan sudah memproses berkas administrasinya dan hanya menunggu waktu saja buat berfoto bersama Ketum PSSI sebagai simbol sang pemain akan segera merapat ke Timnas Indonesia. Sementara buat Jairo, kabarnya hingga kini prosesnya masih dalam tahap negosiasi, di mana harapannya dengan pengalaman dan kualitasnya di Eropa, ia dapat segera diproses naturalisasinya. Pak Erick Thohir pun optimistis bahwa kehadiran pemain keturunan ini akan memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia dan memastikan bahwa proses naturalisasi akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Di lain sisi, Pak Menpora Dito Aryo Tejo juga membocorkan soal keberjalanan proses naturalisasi oleh Romani, di mana pemberkasan masih dilakukan oleh PSSI untuk diserahkan kepada Menpora dan kemudian diproses di DPR RI. Dan dengan mengetahui target dari PSSI terkait rampungnya proses naturalisasi oleh, Pak Menpora akan berusaha membantu PSSI buat menyelesaikannya sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kami akan konsultasi dan pasti menunggu arahan dari Presiden. Kalaupun diproses, Pak Erick menyampaikan targetnya untuk Maret. Ya, Dito pun tak menampik kalau ada pemain-pemain tambahan yang akan menjalani proses naturalisasi ke depannya juga. Namun ia memastikan kalau pemain itu diambil berdasarkan dengan kebutuhan dari PSSI untuk Timnas Indonesia. Nah, lalu menyoal pemain keturunan lain, PSSI juga dikabarkan tengah memproses nama Jairo Riedewald yang akan ikut menyusul naturalisasi oleh Romani. Pemain Royal Antwerp ini disebut merespon positif tawaran yang diberikan oleh PSSI, yang mana ini diketahui melalui channel YouTuber yang kerap mewawancarai pemain berdarah Indonesia, Yusa Nugraha. Kiprah Jairo Riedewald memang tidak sembarangan. Ia berhasil debut di tim utama Ajax Amsterdam pada usia muda, yang mana tak hanya itu, De Goeden Zonen juga dibawanya juara Liga Belanda edisi 2013-2014. Selain itu, Riedewald juga pernah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris pada kurun 2017 hingga 2024. Riwayat tersebut pun membuat nama Riedewald disebut layak untuk memperkuat, dan bahkan menurut kabar yang beredar, sudah bersedia untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Nah, beberapa hari yang lalu, temanku dari Belanda juga ada podcast di sana, namanya Denzel Laar. Ada beberapa pemain yang juga potensial akan memperkuat timnas Indonesia.
dan salah satu nama yang dia sebutkan adalah Jairo Ridwald. Nah dari situ aku langsung coba tanya ke Denzel, dan di situ kamu bilang kalau Jairo sudah mulai dengan proses untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Apakah itu benar? Nah terus dia respon dengan, aku tahu kalau dia positif. Ya, meski Yusa tidak membeberkan lebih lanjut percakapannya dengan rekannya, yang pasti sang rekan mengatakan bahwa proses untuk mengurus naturalisasi Jairo Ridwald kini tengah berlangsung. Sementara itu, kiprah Garuda yang makin mantap, lantas juga memunculkan nama-nama pemain keturunan top anyar yang tentu diharapkan publik mau ikut membela tim Merah Putih buat terus meningkatkan level permainan tim. Kali ini nama tersebut berasal dari Misha Jarisjagers yang merupakan pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Liga Belanda. Punya bakat menonjol sebagai penyerang sayap, Misha mengandalkan kecepatan dan dribble hingga mampu menciptakan peluang dan mencetak banyak gol. Baru berusia 17 tahun yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya dengan kakek dan nenek asal Jakarta dan Jawa, pemain keturunan Indonesia Belanda ini yang sekarang bermain sebagai sayap kanan di BVCB U19 Divisi 3 Belanda. Dengan tinggi badan 1,86 meter dan kaki dominan kanan, Misha benar-benar tampil impresif di atas lapangan. Tahun lalu ia berhasil mencetak 30 gol dan memberikan 15 assist, sementara tahun ini telah mengemas 13 gol dan 17 assist yang menjadikannya talenta muda potensial untuk timnas Indonesia di masa mendatang. Dan menilik fakta-fakta tadi, jelas Misha bisa diproyeksikan di berbagai kelompok usia timnas yang nantinya akan mengarungi ajang bergengsi Asia, menyusul 3 kategori tim Indonesia, mulai dari U17, U20 hingga senior yang berhasil lolos putaran final. Tentu dengan banyaknya pemain keturunan yang hadir, makin kuat pula timnas kita yang sekaligus bisa jadi modal apik di masa depan. Meski ada beberapa pihak yang kontra dengan kebijakan ini, tapi sang legenda timnas Christian Gonzalez benar-benar mendukung adanya program naturalisasi. Ya, menurut pria yang mencatatkan 32 penampilan dan 13 gol bersama timnas Indonesia itu, proses menjadi pemain naturalisasi tidak mudah dan membutuhkan pengorbanan. Gonzalez juga menekankan bahwa para pemain yang memilih untuk dinaturalisasi benar-benar mempunyai kecintaan yang besar terhadap Indonesia. Ia sebagai senior pemain naturalisasi pun menyatakan komitmen dan kesetiaannya kepada tim Merah Putih, yang manapun ia tunjukkan dengan berbagai dukungan dan kegiatan yang sangat berguna buat masa depan sepak bola tanah air. Tapi ya terlepas dari apapun, kalau memang Pak Arik mau mendatangkan pemain baru, semoga ia merupakan pemain yang mampu menambah kedalaman skuad Garuda dan juga menyeimbangkan lini per lini Garuda yang kini belum cukup balance. Lalu soal Ole Romani, semoga proses naturalisasinya pun bisa lancar dan tepat waktu, mengingat di Maret nanti Indonesia harus kembali berduel dengan tim-tim kuat seperti Australia. Apalagi kalau Mauro dan Jairo akan join Maret nanti, tentunya skuad Indonesia ini benar-benar akan menjelma jadi skuad mega bintang dan makin disorot oleh seluruh penjuru dunia.